Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang selalu dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita bersama bertemu kembali dalam program Renungan Sapaan Iman GKJ Margoyudan, dan bersama saya Pendeta Tanto Kristiono. Bapak, Ibu, dan saudara, mari kita mengawali perenungan kita di dalam doa. Bapa, terima kasih atas segala yang Engkau berikan bagi kami. Segala yang indah yang tak mungkin dapat kami hitung selalu Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Puji syukur kami aturkan padamu Allah, karena Engkau Bapa yang mengasihi kami. Saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu, bersabdalah Tuhan di hati kami, karena kami sedia mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bacaan firman Tuhan saya bacakan dari Injil Matius pada pasal 11 ayat 25 sampai dengan ayat 30 yang demikian. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Demikian Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita baca dan dengarkan dari Injil Matius pada pasal 11 ayat 25 hingga ayat ke-30. Rangkaian ayat ini sungguh menarik, di mana Tuhan Yesus menyatakan tentang jati dirinya dalam persekutuan dengan Allah Bapa. Allah Bapa ada di dalam anak, anak dalam Allah Bapa itu, dan rahasia itu disingkapkan hanya kepada manusia yang lemah, manusia yang bergantung kepadanya, manusia yang menyerahkan hidup kepadanya, manusia yang yakin dan beriman kepadanya, manusia yang sungguh-sungguh menyadari keterbatasan kemanusiaannya yang hanya bisa mengenal Kristus Yesus, manusia yang tidak memiliki semua hal yang bisa dibanggakan, kecuali manusia yang terbatas apa adanya dalam kelemahan dan dalam situasi yang tentu memprihatinkan juga. Bapak, Ibu, dan saudara, orang-orang macam itu adalah orang-orang yang diperkenan oleh Kristus menjadi milik kepunyaannya, dan yang kepadanya orang itu Tuhan Yesus menyatakan siapa dirinya yang sesungguhnya. Suatu hal yang indah, yang besar, yang dicari oleh para cendekiawan keagamaan waktu itu. Tersembunyi bagi mereka, tetapi dinyatakan bagi mereka, manusia yang dalam golongan mengalami keprihatinan. Nah, oleh karena itu Tuhan Yesus kemudian mengajak siapapun yang letih lesu dan berbeban berat, karena hidup ini dijalani memang dengan situasi yang sangat
penuh dengan derita, dengan ketidakpastian, maka Tuhan tahu akan kondisi manusia itu. Tuhan mengundang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, ayat ini sungguh sangat familiar bagi setiap orang Kristen. Dan dilanjutkan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Memang benar bahwa Tuhan Yesus itu tidak kemudian menekan manusia untuk melakukan tuntutan-tuntutan yang amat berat, tetapi Tuhan Yesus mengundang manusia yang lemah letih lesu datang kepadanya, menghayati hidup yang dianugerahi oleh Tuhan, hidup yang kepadanya orang itu mengalami sukacita karena perkenan Tuhan membawa manusia itu dalam rengkuhan cintanya, dan itu hal yang luar biasa, membuat siapapun mengalami pengharapan bahwa hidup tentu dapat dijalani dengan sukacita karena Tuhan sendiri yang mengawal. Dan Tuhan sanggup untuk memberikan kelegaan bagi manusia. Manusia tak lagi harus hidup dalam beban-beban derita, beban-beban apapun. Makanya Tuhan Yesus mengundang siapapun untuk datang kepadanya, agar setiap orang yang berbeban itu mengalami kelegaan. Dan itu berarti juga undangan bagi kita semuanya untuk kita datang kepada Tuhan Yesus, semakin mengasihi Tuhan Yesus dan menyerahkan hidup kepadanya. Dialah yang memegang segala sesuatu yang diberikan oleh Allah Bapa kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, tetaplah teguh dalam iman, jalanilah hidup bersama Kristus di seluruh lintasan apapun yang kita lalui. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersyukur dalam doa. Bapa di surga, kami haturkan rasa syukur ini kepadamu karena Engkau memelihara kehidupan kami. Engkau tegaskan dalam Kristus Yesus agar kami memiliki pengharapan baru dan hidup kami mengalami kelegaan. Terima kasih Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin.